Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Dia karena kesempatan yang Dia berikan kepada saudara dan saya untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau meninggikan Dia, kita mau memuliakan namanya, sebab Dia adalah Allah yang setia. Kita menyanyikan pujian ini.
setia. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa kami alami di dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup ini. Kasih setiamu senantiasa ada di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh melihat pertolongan Allah yang luar biasa yang selalu kami boleh alami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak terima pujian dan hormat. Terima kasih mengurapi kami semua, mengurapi juga seluruh umat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemuliaannya harus disaksikan. Kebesarannya harus diceritakan. Ada banyak tugas yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Kita mau bahwa keselamatan itu tidak menjadi milik kita pribadi, tetapi keselamatan itu juga boleh kita ceritakan kepada orang lain. Dan doa kita lewat pujian ini bahwa seluruh dunia akan menerima Dia sebagai juru selamat. Itulah doa kita bersama. Kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Nama Yesus disanjung, dari pulau
Tuhan, kita harus memiliki visi. Kita juga harus memiliki mimpi untuk memenangkan banyak jiwa untuk bangsa ini. Dan inilah yang menjadi doa kita bersama tentunya. Dan kita menyanyikan pujian ini. Ku punya visi. Haleluya.
akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh masuk di dalam setiap kehidupan kita untuk merubah segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Kita mau katakan bahwa firman Tuhan itulah kekuatan di dalam setiap perjalanan hidup ini. Kita menyanyikan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
biarlah roh kami itu tetap ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan dan pertolongan di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini berbicaralah Engkau lewat firman-Mu. Karena kami perlu firman-Mu untuk menuntun setiap langkah-langkah hidup kami, supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu-Mu sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah doa kami kepadamu, kami rindu Tuhan, kehidupan kami yang sisa ini, kami mau bawa jiwa-jiwa hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersama-sama akan masuk di dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Hari ini saya akan memberikan sebuah judul dengan kata-kata yang seperti ini: perhatian kepada jiwa-jiwa yang sesat. Mari kita akan melihatnya di dalam Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian kita akan sambung dengan Roma pasal 10 ayat 1 sampai, ya maksud saya hanya ayat 1. Demikian bunyinya: Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ayat 2, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Pasal 10 ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah dalam hidup saudara ada sesuatu yang menekan sampai timbulnya suara hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan ada perasaan berhutang sehingga ingin membayarnya karena kita tahu ada sesuatu keyakinan yang kokoh di dalam kita sehingga kita mengucapkan kata-kata seperti ini. Luar biasa, Paulus mengatakan itu seperti aku rela menerima kutuk. Saudara, karena apa? Inilah yang ada pada hati dari Rasul Paulus ini. Mari saudara, kita akan lihat renungan apa yang diucapkan, renungan ini apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Ayat-ayat di atas berisi ucapan yang paling luar biasa yang pernah keluar dari mulut seseorang. Dari seluruh firman Tuhan hanya ada pernyataan lain, hanya ada pernyataan lain yang dapat dibandingkan dengan ucapan tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita akan lihat apa sih ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang sebagai pembanding dari ucapan Rasul Paulus ini, saudara. Kalau kita perhatikan saudara-saudara yang kekasih, ucapan dari Rasul Paulus ini, saudara, kalau kita melihat seseorang di Perjanjian Lama
bagaimana kalau seorang nabi yang saudara bisa perhatikan ketika dia menerima tekanan yang luar biasa, saudara, dia pun berkata ada kemiripannya. Mari kita akan baca, saudara, di dalam Keluaran pasal 32. Dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33. Demikian bunyinya. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayar jiwa anaknya dan laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu memberi berkat pada hari ini. Ayat 30, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosa-dosamu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam Alkitab yang telah kau tulis. Ayat 33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Demikian, saudara, yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika bangsa Israel, mereka itu membuat lembu dari emas dan mulailah mereka menyembah kepada berhala ini, ya, dan lembu itu dijadikan sebagai berhala, saudara-saudara. Kemudian Musa tahu bahwa mereka atau bangsa ini telah berbuat dosa, dan kemudian saudara-saudara, dia menghadap Tuhan dan berkata, ampunilah segala dosa yang telah diperbuat oleh mereka. Kalau tidak, hapuskanlah namaku, kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis. Saudara, Musa rela namanya dihapus dari kitab Allah, saudara, karena kesalahan dari bangsa ini. Inilah satu ucapan yang benar-benar luar biasa, saudara, yang dilakukan oleh Nabi Musa. Sekarang kita akan melihat ucapan dari seseorang yang bernama Yunus. Mari kita akan melihat, saudara, apa yang diucapkan oleh Yunus. Sahutnya, Yunus pasal 1 ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara, ini adalah ucapan yang dari seorang yang sudah melakukan perbuatan dosa karena dia tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, dia pergi, lari dari apa yang Tuhan inginkan supaya dia pergi
ke Niniwe, tapi dia pergi malah ke Tarsus. Dan kemudian dia naik kapal, saudara. Di kapal itu terjadi angin badai yang begitu besar, sehingga Yunus, saudara-saudara, ketika ditangkap dan dibuang undi, dialah yang sudah berbuat salah. Dan dia katakan seperti yang kita baca pada saat ini, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Saudara, supaya badai ini akan berhenti dan tidak akan menyerang mereka yang ada di kapal tersebut, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, ucapan dari Yesus Kristus sendiri ketika dia ada di atas kayu salib, saudara. Dia berkata dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kalau kita lihat seperti ini, begitu besar, rela Tuhan Yesus mati, menjadi kutuk di atas kayu salib demi umat manusia. Haleluya. Saudara, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Sekarang saya akan memberikan kepada saudara 3 hal yang harus ada di dalam hati kita, yaitu perhatian yang besar bagi keselamatan jiwa-jiwa. Yang pertama, saudara, perhatian terhadap jiwa yang tersesat. Puji Tuhan, kalau saat ini saudara duduk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saudara adalah orang-orang yang sedang mencari kebenaran, mencari surga, mencari kerajaan Allah. Saudara, tetapi di luar sana banyak orang yang tersesat. Mengapa, saudara? Sebab keselamatan adalah sebuah keperluan. Keselamatan adalah keperluan manusia yang paling utama. Kita lahir di dunia ini, saudara, puji Tuhan, saudara semua yang sekarang ini mendengarkan firman Tuhan sudah diselamatkan. Haleluya. Saudara, ini adalah pelayanan terbesar dan terutama. Ya, perhatian kita kepada jiwa yang tersesat itu adalah pelayanan yang terbesar dan yang terutama. Saudara, semua boleh saudara bandingkan. Apakah itu kekayaan, apakah itu keluarga, apakah itu anak. Saudara, apakah moral saudara yang saudara punya. Saudara-saudara, yang terbesar dan terutama adalah keselamatan. Yang ketiga, saudara, kewajiban yang paling dilupakan. Maaf saudara, yang paling dilupakan oleh semua orang percaya atau orang Kristen adalah, terutama bila adalah saudara-saudara, itu adalah yang paling dilupakan, ya. Sebenarnya kewajiban untuk kita bersama-sama membawa mereka yang tersesat, kewajiban itu adalah sesuatu yang terutama. Tetapi kebanyakan orang, saudara, kalau sudah ada di zona nyaman, semua sudah terpenuhi. Awalnya mungkin saudara juga mempunyai beban untuk memperhatikan jiwa-jiwa ketika saudara belum mengalami terpenuhinya semua kebutuhan saudara. Tetapi ketika kita sudah ada di zona nyaman, itu menjadi pudar dan itu tidak ada lagi dalam diri kita. Saudara, perhatian terhadap jiwa yang tersesat itu memang penting dalam hidup saudara.
Sering saudara kita mendapat perhatian paling sedikit saudara bagi mereka yang belum percaya. Oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini ketika saudara sedang duduk, mari kita mau belajar saudara. Kepada mereka yang masih tersesat, kita mau memberikan perhatian, ya saudara, karena mereka perlu diselamatkan. Selanjutnya saudara, kita akan lihat, bandingkan beban yang dimiliki oleh Paulus dengan beban yang ada pada kita, ya saudara. Saudara, Paulus berkata, aku ini terhutang baik kepada orang Yahudi, orang Yunani dan orang Roma. Saudara, dia merasa begitu terhutang. Untuk apa saudara? Menyelamatkan mereka. Sampai dia berkata, lebih baik Tuhan, saya lebih baik dikutuk terkutuk. Tetapi itulah saudara yang ada pada seorang rasul yang nama Paulus. Biarlah itu juga boleh menjadi beban saudara dan saya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Selanjutnya saudara, Yesus sendiri berkata kepada saudara dan saya, kepada murid-muridnya, waktu ia masih ada di dalam dunia ini, ia berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kamu. Jadi saudara, beban ini juga harus ada pada saudara dan saya. Haleluya. Sekarang kita akan melihat saudara bagian yang kedua. Beban perhatian ini harus juga secara khusus ditunjukkan saudara kepada orang-orang yang kita kasihi atau keluarga. Saudara, ini penting. Kalau pagi ini saudara mendengar apa yang saya katakan ini, saudara dan saudara lakukan, itu saatnya saudara beban itu akan terlepas dari sebagaimana saudara diutus oleh Tuhan. Karena apa saudara? Kalau kita tidak berbicara kepada saudara kita, keluarga kita, saudara, semua itu ada di atas pundak saudara. Mari kita lihat saudara. Beban perhatian ini harus secara khusus ditunjukkan kepada orang-orang yang kita kasih atau keluarga. Mereka adalah milik kita. Kekasih-kekasih yang diberikan oleh Allah. Saudara, apakah itu saudara memelihara atau memelihara orang yang dipercaya oleh Tuhan, sehingga kita pelihara anak itu mulai dari kecil? Apakah itu keluarga saudara, anak, famili, semua? Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam diri kita, perhatian secara khusus untuk mereka. Kita berkewajiban memberikan perhatian besar, terutama dalam doa dan usaha yang besar bagi mereka. Perhatian itu saudara penting sekali. Begitu juga apabila saudara duduk pada pagi hari ini di tempat ini. Adakah keluarga saudara yang juga duduk di sini? Adakah anak saudara yang juga duduk di sini? Saudara, mungkin mereka tidak duduk di sini. Berikanlah perhatian kepada mereka. Mereka adalah anak-anak yang perlu dikasihi dan diberikan perhatian. Saudara, mari kita melihat
kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang harus kita doakan dan kasih. Pelayanan kita yang ketiga, saudara, pelayanan kita diberikan kepada orang lain tidak bisa dijadikan alasan atau sebuah kegagalan. Saudara, apa yang sudah kita lakukan, mungkin saudara tidak melihat sesuatu. Saudara lalu saudara mengatakan, wah, saya gagal untuk membawa anak saya gagal, saya takut. Saudara, ini tidak bisa kita mengatakan sebuah kegagalan. Saudara, kita pasti bisa menolong mereka. Tidak mungkin kita akan membiarkan mereka. Jika kita berusaha sebaik-baiknya, mungkin sebaik-baiknya saudara, kita tidak akan mengalami kegagalan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu, berikanlah perhatian saudara kepada keluarga, kepada anak, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, perhatian bagi keselamatan manusia harus menjadi sebuah kerinduan. Sebuah kerinduan. Saya ingin membawa mereka kepada Tuhan. Saya ingin membawa keluarga saya kepada Tuhan. Harus ada sebuah kerinduan. Paulus berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini yang ada pada Rasul Paulus. Saudara, karena apa? Karena mereka ada di dalam kesesatan. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Karena kepada manusia dan kehendak Allah. Saudara-saudara, kita harus membawa mereka supaya mereka mengenal. Sebab kehendak Allah dan kehendak manusia itu berbeda, saudara. Seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Saudara yang kekasih, marilah kita harus mempunyai apa, saudara? Rasa rindu untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Kalau mereka belum datang atau belum bisa duduk bersama dengan keluarga mendengarkan firman Tuhan, mari saudara, jangan putus asa. Bawalah mereka, karena nanti lama-lama kalau mereka tidak mengenal Tuhan, nanti mereka akan tersesat. Dan menurut mereka itu jalannya benar. Padahal Tuhan berkata, apa yang disangka jalannya itu lurus, padahal itu akan menuju kepada maut. Puji Tuhan. Saudara, biarlah saudara mempunyai kerinduan dan beban untuk membawa mereka kepada Tuhan. Sebagai penutup, saudara, beban dan perhatian ini akan bertumbuh di dalam kita jika kita melakukannya kepada orang lain. Yang kedua, saudara, jika kita mempunyai beban, jika kita mempunyai beban ini, saudara, maka Allah akan membuat hidup kita penuh dengan hal-hal yang baik. Karena apa, saudara? Kita mengasihi mereka, kita memberi perhatian kepada mereka, karena mereka ada di
jalan yang tidak benar. Saudara, karena jalan manusia dengan jalan Allah itu sangat berbeda. Berikanlah perhatian saudara kepada mereka. Yang ketiga saudara, Allah tidak akan pernah gagal di dalam usaha kita merenungkan atau memenangkan jiwa. Allah tidak akan pernah gagal di dalam usaha kita untuk memenangkan jiwa atau membawa keluarga, saudara-saudara kita, kekasih kita. Itu sangat dinanti oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah renungan yang saya bawakan pada saat ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi sesuatu yang baru, mengingatkan saudara supaya kita jangan menerima keselamatan hanya untuk diri kita sendiri. Berikanlah perhatian kepada mereka yang masih tersesat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. saudara-saudari kami yang akan berdiam diri setelah kami mendengarkan renungan pada saat ini. Berikanlah kepada kami Tuhan hati yang mengasihi mereka yang masih tersesat,
Berikanlah kepada kami Tuhan keberanian untuk kami berkata bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini. Berkatilah setiap jiwa yang sedang duduk pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas ini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
memberkati kita semua.